Corona telah mengubah semua sendi kehidupan. Semua aktivitas dilakukan secara online. Karena adanya larangan keluar rumah, guna memutus mata rantai penyebaran virus yang telah menelan banyak sekali korban. Konsep pendidikan juga telah berubah. Tadinya proses pembelajaran dilakukan secara normal atau tatap muka, sekarang menggunakan beberapa jejaring sosial. Hal ini tentunya sangat membosankan dan dirasakan sebagian besar mahasiswa Institut Agama Islam Pontianak. Hal tersebut terungkap dari seorang mahasiswa yang bernama Farid. Ya, menurut saya sih kurang efektif lah. Karena jujur dari saya pribadi sih saya sulit memahami materi yang dosen sampaikan. Karena faktor jaringan dan juga rasa kantuk yang berlebih saat berada di rumah. Karena jujur saat di rumah itu saya malas-malasan, kuranglah semangat untuk kuliah. Barangkali mungkin jika diadakan kuliah offline, mungkin saya lebih bersemangat karena dapat berjumpa dengan dosen dan kawan-kawan, dan mungkin juga dapat lebih mudah memahami materi yang dosen sampaikan karena tidak ada hambatan dalam jaringan. Ada yang mau dibantu lah, Mak? Dede nyapu ya di depan, batu lama di depan, nyapu di ruang tamu. Dalam melakukan perkuliahan online, syukurnya kedua orang tua Farid sudah menyiapkan fasilitas seperti wifi dan laptop. Di saat waktu luang, Farid juga mengisi waktu senggangnya dengan bermain game, sembari menunggu masuknya waktu perkuliahan. Saya, Bu. Menurut saya sih ya kurang bagus lah, kurang disiplin, karena barangkali ada mahasiswa yang memiliki kegiatan di waktu sore atau malam tersebut kan. Barangkali dia bantu orang tua atau ada les atau kerja misalnya. Seperti saya contohnya kan, saya bekerja di sore dan malam hari, jadi saya agak keberatan misal kuliah di pagi hari itu dipindahkan secara mendadak di malam atau sore hari gitu. Ya, jadi ya kurang bagus lah, kurang disiplin. Selain menjadi seorang mahasiswa, Farid juga bekerja part-time. Ia bekerja di sebuah kafe. Pekerjaan yang ia lakukan di kafe tersebut sangatlah beragam, seperti menjadi kasir atau waiters, mengantarkan menu, sampai membuatkan pesanan untuk para pengunjung kafe tersebut. Kuliah sambil bekerja part-time tentunya tidaklah mudah sebagai mahasiswa. Ia dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, mulai dari manajemen waktu, antara kuliah dan bekerja serta waktu bersama keluarganya. Suka duka saat kuliah online. Sukanya sih ya kalau kuliah online kan bisa kuliah di rumah ya, jadi saya lebih banyak juga lah waktu dengan keluarga. Ya,
bisa bantu orang rumah lah. Ya gitulah kalau sukanya sih. Kalau dukanya sih ya itulah, tidak bisa kena tatap muka dengan kawan-kawan, tidak bisa ketemu dengan kawan-kawan. Jadi ya tidak tidak seru rasanya kuliah tanpa bertemu langsung dengan kawan-kawan. Ya itulah. Untuk perbandingan karena kami dari angkatan 2018 bersama sekarang, kami pernah mengalami kuliah offline dan kuliah online, tatap muka dan daring kan. Jadi kami mengalami transisi. Pada masa-masa transisi itu memang sangat banyak perbandingan. Pertama adalah perbandingan dari segi, kalau saya bilang, emosional. Kita yang hari-hari dipaksa untuk mengatur emosional kita, ataupun kita bertatap muka dan bersosialisasi dengan teman-teman, mau tidak mau dipaksa untuk berhenti sejenak atau menjeda. Pada akhirnya berganti dengan semua teknologi. Walaupun hari-hari kita sudah menggunakan berhubungan dengan telekomunikasi itu, tapi dipaksa untuk setiap hari melakukan hal itu. Jadi kuliah online dan offline ini menurut saya, mana yang lebih terasa efektif atau tidaknya adalah ketika kita yang sudah biasa dengan emosional ataupun sudah biasa dengan bertatap muka ini dipaksa untuk tidak bertatap muka walaupun bertatap muka di layar. Kurasa layar itu bukan tempat untuk kita memahami seseorang. Kita bisa lihat dari postingan orang saja senyum dulu, belum tentu tidak, bukan? Nah, begitu juga dengan kita yang ada di kuliah. Bahkan seiring perkembangan zaman dan mungkin teman-teman sudah bosan sekarang, tidak ada yang on cam lagi. Kita hanya mendengar suara dan tidak mengerti akan hal itu. Terus untuk capaian kita, karena saya juga dari basically-nya pendidikan, untuk tingkat capaian saya rasa itu tergantung motivasi anak didik ataupun peserta didik, yaitu kita mahasiswa. Capaian yang sudah dibuat dirangkai sedemikian rupa untuk menyampaikan apa yang pelajaran yang disampaikan. Tapi untuk masuk atau tidak, ini kembali lagi kepada gaya belajar kawan-kawan masing-masing. Saya kasihan ketika online ini adalah kawan-kawan yang sudah biasa belajar dengan visual, mau tidak mau dipaksa untuk mengikuti gaya belajar auditori ataupun yang mendengarkan. Nah, dari situlah yang saya mendengarkan beberapa kawan-kawan tidak sama sekali memahami apa yang didengar, apa yang dilihat terkadang. Ada yang sudah sangat semangat, sampai teman-teman yang saya rasa pintar dari saya juga bilang online tidak efektif. Aku tidak mengerti apapun. Aku ingin kuliah offline kembali. Karena apa? Ketika kita kuliah offline, kita dapat diskusi dengan tanpa dibatasi. Online misalnya kan, kita diskusi dibatasi 2 pertanyaan, sudah selesai. Karena kita menghemat kuota dan berkasihan ria bersama teman-teman yang di kampung, yang harus ada jadwalnya dan lain-lain. Dan juga online yang mengasihkan dan ironisnya saya adalah beberapa hal ataupun beberapa dosen yang semau hatinya untuk masuk tanpa ikut jadwal yang telah ditentukan. Itu sangat miris menurut saya untuk saya yang di kampung. Kita harus stay di tempat wifi, misalnya di kampung kita ada warung yang menyediakan wifi, kita harus stay di situ tanpa pulang karena takut tadi tidak untuk masuk. Lagi dan lagi, kuliah online dan offline mana yang saya pilih? Tetap kuliah offline. Tapi jika tidak bisa, silahkan online. Tapi kalau bisa yang teman-teman di Pontianak yang bisa di sini untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan tapi menaati protokol kesehatan, itu lebih baik menurut saya daripada harus online dipaksa lagi dan lagi. Saya rasa itu pendapat saya. Itulah pendapat dan itu sifatnya subjektivitas dan argumen saya juga bisa dipatahkan mungkin oleh orang lain. Tapi itu adalah saya, dan kalau saya punya prinsip, itu idealis saya, jangan sampai penjarakan saya. Menurut hasil riset yang kami temukan, sebagian besar mahasiswa mengatakan bahwa kuliah online sangatlah tidak efektif. Bahkan, mahasiswa menginginkan perkuliahan secara langsung atau tatap muka.